Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita semua dan menyembuhkan ya, di antara kita yang sakit dan kaum muslimin yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Ini pada musim ini ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah SWT dengan sakit ini Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah berikan pahala yang berlipat dengan musibah berupa sakit ini. Kemudian Allah pun juga menyembuhkan penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas, kembali bersama kita semua. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, memasuki bab yang berikutnya, bab tarbiyatin nasyi ala siyam. Jadi bab mengajarkan anak tentang puasa, ya, untuk berpuasa. Wa an Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulahu ghadata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang ya, untuk menyampaikan tentang sesuatu yang akan beliau sampaikan ya, kepada kampung-kampung di sekitar Madinah, kampung-kampung orang Ansor di sekitar Madinah pada pagi hari Asyura. Jadi Rasulullah mengutus beberapa orang, ya, satu ke sini, satu ke situ, ke beberapa daerah di sekitar Madinah pada pagi hari Asyura. Diutus untuk menyampaikan pesan apa? Anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakul wa man lam yakun akala falyasum fa innal yauma yaumu Asyura. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu barang siapa yang sudah makan, ya, artinya sudah makan pagi itu, sedang dalam kondisi tidak berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa di sisa harinya. Dan barang siapa yang belum makan, maka hendaklah dia niatkan puasa, karena pada hari itu adalah hari Asyura. Qalat, maka Rubai' ini berkata, fakunna ba'da dzalika nasum, maka setelah kita mendengar pesan ini, kita pun puasa. Wa nusawwim sibyanana as-sighar minhum, dan kami pun mengajak anak-anak kita yang kecil, anak-anak kami yang kecil itu untuk berpuasa bersama kami. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi ke masjid. Fa naj'al lahumul lu'bata minal ihn, fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahum lu'bah tulhihim hatta yutimmu shaumahum, muttafaqun alaih. Maka kami ajak mereka ke masjid dan kami buatkan semacam mainan yang terbuat dari wol yang berwarna-warni. Apabila salah seorang di antara anak-anak ini nangis, maka kami berikan mainan itu, sehingga mainan itu melupakan mereka dari lapar. Ya, mereka nangisnya karena lapar, kemudian diberikan mainan supaya mereka lupa, sampai mereka bisa menyempurnakan puasanya pada hari itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada pagi hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari ke-10 Muharram. Ya. Dan hari itu adalah hari yang istimewa. Istimewa bagi umat sebelum kita, karena pada hari itu, hari Asyura itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Istimewa bagi kita kaum muslimin karena pada hari itu diperintahkan untuk puasa. Dan puasa Asyura itu di awal hukumnya wajib. Ya, di awal-awal Islam hukumnya wajib. Sampai kemudian Allah menggantinya dengan puasa Ramadan, maka hukum wajibnya itu mansukh. Akan tapi hukum puasanya tetap dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, ahtasibu an yukaffiru sanatan as-sana allati qablahu.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bahwasanya puasa Asyura ini mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Maka disunahkan kita untuk puasa Asyura, karena puasa ini ya dianjurkan, sunnah, bahkan dulunya adalah wajib. Kemudian pahalanya sangat besar, yaitu dosa 1 tahun sebelumnya diampuni. Karena kita dianjurkan berpuasa, disunahkan berpuasa, dan umat lain selain kita, orang Yahudi pun berpuasa, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Bagaimana kita menyelisihi mereka? Kita berpuasa 1 hari sebelumnya. Ya, mereka berpuasa hari Asyura saja, tapi kita berpuasa hari Tasu'a, yaitu tanggal 9, dan juga hari Asyura tanggal 10. Ini untuk menyelisihi mereka. Jadi kita ambil aslinya, yaitu puasa Asyura, dan kita selisih mereka dengan berpuasa sebelumnya. Dalam hadis ini, Rubayyi dan juga teman-temannya ya, yang memiliki anak kecil, ini melatih anaknya untuk berpuasa. Padahal seperti yang kita tahu, di sini dikatakan bahwasanya anak itu menangis karena kelaparan. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, boleh kita mengajarkan anak kita sesuatu yang berat. Ini termasuk tarbiyahnya para sahabat kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak kita sesuatu yang berat. Ya, meskipun di awal anak kita tidak bisa melaksanakannya. Ya, tapi bukan sesuatu yang menyusahkan, yang memudaratkan, bukan, tapi sesuatu yang berat. Ya, seperti puasa berat, meninggalkan makan. Bangun tidur di pagi hari untuk sholat subuh berat. Tapi kita ajari anak kita supaya mereka tumbuh dengan ketaatan. Dan ketika dia balik, ketika dia besar, maka dia sudah terbiasa. Dan ibadah menjadi ringan baginya. Dan dalam hadis ini, sahabiat tadi Rubayyi membuatkan sebuah mainan. Dan ini adalah dalil bahwasanya mainan itu boleh bagi anak-anak. Ya, mainan itu boleh. Bermain bagi anak-anak boleh, karena itu adalah ya fitrah mereka bermain. Ini bagi anak-anak, ya. Dan bahkan kalau anak kita itu ya puas bermain, itu diharapkan nanti ketika besar dia tidak bermain lagi. Ya. Dengan syarat, ya tidak semua mainan boleh, apalagi zaman sekarang ya, mainan sudah bervariasi, bermacam-macam, bahkan banyak mainan yang bertentangan dengan syariat. Makanya ada beberapa syarat ya, supaya mainan itu boleh. Karena memang pada asalnya hukumnya boleh. Ya, tapi dengan syarat mainan itu bukanlah mainan yang ada mudaratnya. Ya, banyak di antara mainan yang ada mudaratnya. Ya, misalkan main apa gitu ya, kalau kalah nanti dipukul. Ini kan ada mudaratnya. Mengajarkan kepada anak kekerasan. Ya, mainan yang berbahaya misalkan, bisa mengancam keselamatan, mencelakakan, main api dan sebagainya. Atau mainan itu mengandung kemungkaran, ya, mainan yang mengandung kemungkaran seperti membuka aurat, kemudian di situ ada kesyirikan, ada maksiat, ini tidak boleh. Ya, meskipun itu untuk anak-anak. Ya, mungkin diantara kita punya boneka, ya, tapi boneka itu kalau kita lihat, ya, boneka itu lebih mirip kepada misalkan berhala, nah tidak boleh. Atau boneka itu adalah boneka yang menampakkan aurat, maka ini juga tidak boleh. Jadi ala kulli hal, permainan itu pernah dilakukan oleh sahabat ya, pernah dibuatkan oleh sahabat untuk anak-anaknya ya, bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun pernah bermain boneka dumyah dengan teman-temannya, akan tapi dengan syarat tadi, yaitu bahwasanya permainan itu tidak memudaratkan, tidak membahayakan, tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung kemungkaran, tidak ada kesyirikan. Dan seandainya permainan itu adalah permainan yang mubah, yang halal, maka harus diperhatikan jangan menghabiskan waktu dengan permainan. Ya, sekadar saja, sekedarnya untuk tarwih ya. Untuk tarwih artinya supaya kita beristirahat dan kembali semangat lagi. Jadi jangan semua waktu diisi dengan permainan, karena waktu kita lebih berharga dari itu. Ya, intinya adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Dan permainan ini adalah wasilah supaya jiwa-jiwa kita kembali semangat. Maka tidak mengapa di sela-sela waktu ya mungkin kita mengisi itu dengan permainan, dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga hati kita kembali semangat untuk memulai kegiatan yang lain. Di dalam hadis ini ada faidah ya yang kita bisa petik ya, terutama bagi anak-anak, adalah husnuzon kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua itu berkeinginan baik terhadap anaknya, tujuannya baik. Tidak mungkin orang tua yang tidak ingin baik dengan anaknya. Akan tapi dalam mendidik itu ya, tidak semua didikan untuk mencapai kebaikan itu harus dengan cara yang lembut ya, harus sesuai dengan keinginan anak. Justru didikan yang semacam ini tidak akan menjadikan anak itu baik. Kalau semua keinginannya dituruti, kalau semua kemauannya ya dituruti, dikabulkan, maka ini justru tidak mendidik anak. Maka kadangkala kita itu ya tidak menuruti kemauan anak. Anak menangis, kita tetap tegar, ya tidak menuruti keinginannya. Kadangkala kita berikan beban kepada anak, kita perintahkan anak untuk melakukan ini, melakukan itu. Tapi ingat, ini adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Ini adalah bentuk pendidikan orang tua kepada anak. Maka seorang anak ya haruslah berhusnudzon kepada orang tuanya. Ini kalau anak kita masih kecil ya, kemudian dilatih oleh orang tuanya untuk sholat, untuk rutin beribadah ke masjid, untuk bangun pagi, untuk berlatih berpuasa, ini anak harus husnudzon. Demikian juga ketika mereka besar ya, ada kalanya ketika anak kita besar dan sudah masuk waktu usia pernikahan, ada kalanya ada orang tua yang beristihad ya, beristihad memilihkan calon menantu ya. Apalagi kalau misalkan anaknya adalah wanita misalkan, karena tabiat wanita malu-malu, maka orang tua beristihad mencarikan calon menantu ya. Bisa jadi sama-sama orang tua dari pihak laki-laki dan pihak wanita yang dulu mungkin saling kenal ya, kemudian berniat untuk besanan. Kita tidak langsung memvonis bahwasanya orang tua ini diktator, memaksakan kehendaknya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, tidak memvonis seperti itu. Tapi ini adalah ijtihad dari orang tua ya. Orang tua menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya, supaya anak-anak tidak repot lagi, supaya anak-anak tidak salah lagi. Kan pikiran orang tua itu tidak sedangkal pikiran anak muda. Anak muda itu mudah tertipu, mudah terkecoh. Kalau lihat anak muda zaman sekarang, itu mereka pacaran gonta-ganti pacar. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan penampilan luar. Makanya tidak cocok putus pacaran dengan yang lain, tidak cocok putus pacaran dengan yang lain. Ini mereka ya mudah tertipu. Berbeda dengan orang tua, apalagi ayah ini ya. Ayah ini pasti dia akan memeriksa betul, mengecek betul siapa calon menantunya. Makanya sebetulnya seorang anak ini, apalagi yang sudah beranjak dewasa, sudah balik, sudah mendekati usia pernikahan, maka ya baiknya dia betul-betul percaya kepada orang tuanya, terutama ayah. Pasrahkan masalah ini kepada ayah. Meskipun engkau hendak memilih calonmu, maka tunjukkan dia ke ayah. Biarkan ayah yang memeriksa siapa calonmu sebetulnya. Apakah dia laki-laki yang layak untuk menjadi suamimu atau tidak. Dan tambih ya, mengingatkan kita juga bahwasannya kita juga harus berhusnudzon kepada Allah. Kalau orang tua saja menginginkan kebaikan kepada anaknya, bagaimana lagi dengan Allah? Pasti dia menginginkan kebaikan kepada hambanya. Suatu ketika ya, Rasulullah bersama para sahabat melihat ada seorang wanita dari kalangan budak ya, tawanan perang. Ini yang sibuk mencari anaknya, mencari anaknya di antara mereka yang ditawan perang. Kemudian ketika dia menemukan seorang anak, langsung disusukan.
Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu wanita ini? Apakah kalian percaya kalau wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Kalau dia mampu, maka dia tidak akan melakukannya. Kalau dia mampu menyelamatkan anaknya, bagaimana mungkin dia membiarkan anaknya terbakar? Maka Rasulullah mengatakan, Allah lebih sayang terhadap hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Sesayang-sayangnya ibu kepada anak, ya, itu Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita terima saat ini, itu adalah yang paling baik. Itu adalah pilihan dari Allah SWT. Ya, memang kita tidak dalam satu kondisi. Ada di antara kita mungkin Allah lapangkan rezekinya, ada di antara kita Allah sempitkan rezekinya, ada di antara kita Allah berikan kesehatan, ada di antara kita yang sakit. Dalam kondisi yang berbeda ini, maka semuanya harus berhusnudzon bahwasanya inilah kondisi terbaik kita. Ya, Allah SWT mengerti apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kita harus berhusnudzon kepada Allah dan kita minta. Karena semuanya yang memberi adalah Allah, maka kita minta dari Allah. Ketika kita jaya, kita minta supaya kejayaan ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita sehat, kita minta supaya kesehatan ini bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita sedang melarat misalkan, sedang sempit rezekinya, maka kita minta dari Allah yang Maha Kaya untuk memberikan rezekinya kepada kita, memberikan kecukupan kepada kita. Ketika kita sakit, kita minta kepada Allah untuk memberikan kesembuhan sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita berhusnudzon kepada Allah SWT, sebagaimana seorang anak juga berhusnudzon kepada orang tuanya. Bab ta'limil atfal wasyabab ar-ruqyah wal adhkar. Jadi bab mengajarkan anak untuk membaca ruqyah dan zikir. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Hasan dan Husain, ya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain. Wa yaqul, ya, doa yang dibaca oleh Rasulullah, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya ayah kalian berdua, yang dimaksud ayah kalian di sini adalah nenek moyang, ya, Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ayah kalian berdua, Nabi Ibrahim, kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq, dahulu meminta perlindungan kepada Allah untuk kedua putranya, Ismail dan Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi doa ta'awudnya itu, doa ruqyah yang dibacanya adalah, aku berlindung kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari semua setan, dari semua setan dan semua hewan-hewan yang beracun, dan dari semua bahaya ain, ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini dianjurkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awudz billah. Dan ini adalah ibadah. Berlindung kepada Allah itu adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah, maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Jadi tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah. Ta'awud ini, berlindung itu adalah ibadah, maka hanya kita berikan kepada Allah. Maka seorang yang minta perlindungan kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik. Seseorang yang membuat jimat dan dia berkeyakinan bahwasanya jimat inilah yang akan melindungi dirinya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Seorang membuat penglaris misalkan di tokonya, dan dia berkeyakinan bahwasanya inilah yang membuat tokonya laris, maka ini juga perbuatan syirik. Karena minta perlindungan, minta pertolongan, minta apa saja itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berikan kepada selain Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa ini yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah, min kulli syaitanin wa hammah, wa min kulli ainin lamah. Ini adalah doa yang bisa dibaca sebagai ruqyah untuk berlindung dari 3 hal. Yang pertama adalah berlindung dari syaitan, min kulli syaitan. Jadi kul ini adalah umum, artinya semua syaitan, baik minal jinnati wal inis, baik syaitan yang berasal dari kaum jin ataupun syaitan yang berasal dari kaum manusia. Ini kita berlindung kepada Allah, ya, karena tidak ada yang mampu melindungi kita dari bahaya syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung yang kedua dari hammah. Jadi hammah itu adalah semua hewan yang beracun, semua hewan yang berbahaya, ya, seperti ular, kalajengking, ya, laba-laba dan semuanya. Kadangkala kita itu tidur tidak terasa, ya, tidak terasa tiba-tiba kita menindih hewan beracun, dan karena dia merasa disakiti maka dia menggigit kita, mengeluarkan racunnya. Jadi kita tidak tahu. Atau kadangkala misalkan seorang petani, ya, dia sedang babat rumput misalkan, tiba-tiba di situ ada ular yang melingkar yang sedang tidur, keinjak, kemudian dia marah menggigit. Ada. Atau di rumah yang kosong, di gudang kita misalkan ada laba-laba yang beracun, kita tidak tahu. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua makhluknya yang menyakiti, ya, semua hewan yang beracun. Wa ainin lamah, yaitu mata yang hasad. Jadi pandangan mata yang hasad. Dan ain itu adalah penyakit yang betul-betul ada. Dan ini ditimbulkan dari rasa hasad. Jadi orang yang hasad itu ketika dia melihat dengan pandangan mata yang ain, yang artinya mata itu mata ain, mata yang penuh dengan hasad, penuh dengan kedengkian, bisa jadi ya ain itu mengenai seseorang yang dihasati. Bisa jadi orang itu terluka, orang itu celaka, atau bahkan bisa mati. Ya. Tergantung orang itu dia membentengi dirinya atau tidak. Makanya bacaan doa seperti ini, zikir dan juga ruqyah ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, dan ini adalah benteng kita. Dan kita perbanyak zikir-zikir semacam ini, ya. Di waktu pagi, di waktu petang, setelah sholat 5 waktu, ketika sebelum tidur, bangun tidur, ini perlu kita banyak baca zikir, banyak berdoa kepada Allah, berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah anak-anak dan wanita. Ya, anak-anak yang mungkin karena mereka lalai, sering lalai. Wanita karena ada sebagian waktunya kadangkala mereka tidak ibadah, ya, seperti dalam kondisi haid, kondisi nifas. Dan kondisi inilah kadangkala mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini untuk membiasakan diri senantiasa membaca zikir-zikir dan doa ini. Dan di Rasul membacakan ta'awudz untuk 2 cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Ya, karena anak-anak itu kadangkala mereka belum hafal atau lalai, ya, sudah hafal diajarkan di sekolah, di kutab, tapi lalai. Maka perlu orang tua untuk mengingatkan. Ayo nak, kita baca bareng-bareng. Sebelum tidur misalkan kita baca bareng-bareng. Atau kita yang bacakan kepada mereka. Mereka datang langsung tidur, kita bacakan. Ya, kita bacakan kepada mereka. Supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, ya, dari bahaya 3 hal ini, yaitu setan, hewan-hewan yang berbahaya, dan juga bahaya ain. Kemudian dalam hadis ini, ya, ada faidah yang bisa kita petik dari sisi akidah, yaitu boleh kita berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Di sini dikatakan bi kalimatillahi tammah. Kalimat Allah adalah firman-firman Allah, dan ini adalah sifat Allah. Ya, sifat Allah. Demikian juga kita boleh berlindung dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi Maryam ketika datang malaikat menyerupai laki-laki,
maka Maryam mengatakan qalat inni a'udzu birrahman. Ya, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, minka darimu. Kalau kamu orang yang bertakwa maka ya, jauhilah, menjauhlah, pergilah. Ya, jadi berlindung kepada Allah boleh kita dengan Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, misalkan Ar-Rahman, Al-Jabbar, ya, atau di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimatillah misalkan. Ini boleh. Nah, karena itu adalah sifat Allah dan nama-nama Allah. Ya, maka boleh kita berlindung kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Bab yang berikutnya adalah bab syababun du'atun ilal Islam. Jadi bab pemuda adalah dai kepada agama Islam. Ini menceritakan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Malik bin Huwairits dan teman-temannya. Dan Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, ataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami dalam kondisi pemuda yang setara umurnya. Fa aqamna indahu isrina lailah. Maka kami pun tinggal, ya, ketika kami berjumpa dengan Rasulullah, datang ke Rasulullah, kami tinggal bersama Rasulullah selama 20 malam, 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut, ya, sangat perhatian. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana au qala qad ishtaqna. Ketika Rasulullah mengira, ya, kami itu sudah rindu dengan keluarga kami sudah ingin pulang setelah 20 hari itu, sa'alana amman tarakana ba'dana. Maka Rasulullah bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya, ditanya tentang keluarga kami. Rasulullah bertanya, berbasa-basi dengan para sahabat. Ya, ini untuk mengurangi kerinduan para sahabat. Dan Rasulullah tahu mereka sedang rindu kepada keluarganya. Fa akhbarna, maka kami pun, ya, mengisahkan kisah kami kepada Rasulullah SAW tentang keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Qala, maka Rasulullah bersabda, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim. Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah di sana. Ini poin yang pertama. Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah di sana. Wa 'allimuhum, dan ajarkan mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka. 3 poin ini wasiatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah supaya mereka kembali dan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Yang kedua, mengajari mereka. Yang ketiga, beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Wa dzakara asya', dan Rasulullah juga menyebutkan, ya, beberapa wasiat yang lain. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila sudah masuk waktu salat, maka hendaklah salah satu di antara kalian melakukan adzan, dan yang paling tua di antara kalian hendaklah dia menjadi imam. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Ya, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Baik. Dalam hadis ini ada sebuah adab yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu datang ke seorang muallim. Ya, ketika para sahabat ini rumahnya jauh, mereka itu bukan ahli Madinah, mereka jauh rumahnya. Ketika mereka mendapati sedikit ilmu, ini kalau kita lihat riwayat yang panjang, itu ceritanya, ya, mereka mendapati ilmu tentang sholat ini dari beberapa sahabat yang pernah belajar dari Rasulullah. Akan tapi mereka belum puas, mereka langsung datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk adab daripada penuntut ilmu adalah datang kepada ahlu ilmu, datang belajar langsung, ya, supaya ilmu mereka berkah. Dan itu yang dilakukan ulama-ulama setelahnya. Itu para ulama zaman dahulu, itu mereka bisa sampai menjadi ulama besar, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu karena mereka melakukan rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu. Jadi mereka pergi ke
alim fulan, belajar ilmunya. Setelah mereka kuasai, mereka pindah ke alim fulan. Dan itu tidak sebentar ya, tidak sebentar. Bahkan banyak di antara mereka yang belajar sampai puluhan tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Dan ini termasuk adab penuntut ilmu adalah dia datang kepada gurunya, kepada muallimnya. Datang untuk menuntut ilmu. Dan ingat, ini yang dituntut adalah ilmu ya. Kadangkala di antara kita datang kepada ahli ilmu hanya untuk membenarkan sebuah fatwa yang kita inginkan. Ya kadangkala sudah kita rumuskan resepnya itu, jawabannya sudah kita rumuskan, kemudian kita tanyakan ini benar apa enggak. Ini kurang berkah kita ya. Kurang berkah. Karena kita tidak sedang ingin menggali ilmu, tapi kita ingin meminta stempel dari Ustadz Fulan, alim Fulan bahwasanya apa yang kita kirakan ini benar. Ini lihat adab seorang penuntut ilmu. Jadi dia datang ke Rasulullah SAW belajar apa saja dari Rasulullah SAW. Faedah yang lain adalah dahulu para sahabat muda itu ya mereka memanfaatkan waktunya betul-betul dengan sangat bermanfaat. Ya, ini mereka mengatakan nahnu syababah. Nahnu itu kami itu apa? Semuanya orang muda dan berusia yang sama sejajar. Ini mereka ini Malik bin Huwairis dan teman-temannya ini sama-sama pemuda. Betul-betul memanfaatkan usianya yang muda ini. Ya usia muda kita tahu itu adalah usia emas. Ya artinya usia yang mana kalau kita manfaatkan dengan baik-baik maka ya kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Bayangkan di usia muda ya, belum ada tanggung jawab baik secara keluarga ya, menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, atau secara masyarakat belum memiliki jabatan ini jabatan itu, atau secara nafkah ya, masih kosong, tanggung jawabnya kosong, hanya memikul tanggung jawab diri sendiri saja. Ini waktu, banyak waktu, pikiran bisa fokus, maka manfaatkan waktu muda itu dengan yang sebetul-betulnya. Para sahabat dulu seperti itu. Jadi ada di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya ayah Umar bin Khattab, akan tapi di masa muda dia tidur di masjid. Ya, dia tidur di masjid karena dia ingin memanfaatkan waktu mudanya dengan ibadah dan ilmu. Di Masjid Nabawi dia bisa ibadah dan sekaligus dia bisa menggali ilmu dari Rasulullah SAW. Bayangkan kalau seandainya dia tidur di rumah, mungkin banyak sekali ilmu yang tidak bisa dia pelajari. Bayangkan kalau dia tidur di rumah, mungkin ya tidak bisa sebagaimana dia tidur di masjid dalam sisi ibadah. Ini para pemuda, para sahabat. Mereka tahu bahwasanya usia muda itu adalah usia yang emas. Waktu yang mungkin tidak akan terulang seumur hidup. Ya, yang pasti tidak akan terulang seumur hidup. Maka mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Malik dan sahabatnya ini menetap di Rasulullah SAW selama 20 hari. Isrina lailah. Jadi selama 20 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya thalabul ilmi itu memang butuh tulus zaman. Ya, butuh waktu yang lama. Tidak mungkin kita belajar secara singkat kemudian kita kuasai semua ilmu guru kita. Ini kita bayangkan ini adalah daurah ya. Jadi Malik bin Huwairis ini bersama Rasulullah SAW ini ibaratnya adalah daurah. 20 hari 20 malam bersama Rasulullah SAW belajar apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini bayangkan, ini ilmu berapa yang didapatkan oleh Malik bin Huwairis dan para sahabat. Maka menuntut ilmu itu tidak ya cukup dengan sebentar, ya sekejap 1 jam, kemudian 1 jam lagi, tidak cukup. Maka butuh fokus di situ. Ya, ala kulli hal, kalau memang kita tidak bisa menyempatkan seperti ini, yang penting kita bisa istiqomah. Ya, sedikit tapi kita bisa istiqomah. Baik. Jadi menuntut ilmu itu harus lama. Irji'u ila ahlikum. Ya, ini wasiat Nabi SAW ketika Rasulullah mengetahui bahwasanya Malik dan para sahabatnya ini sudah rindu dengan keluarganya, maka Rasulullah
mewasiatkan untuk kembali ke negerinya, ya, ke daerahnya. Irji'u ila ahlikum. Ini ada 3 pesan ya. Yang pertama adalah kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah di sana. Jadi seperti inilah penuntut ilmu ketika dia sudah merasa cukup ya mengambil ilmu, maka dia harus kembali ke daerahnya. Ya. Banyak di antara kita yang menuntut ilmu di kota. Kemudian karena dia sudah terbiasa dengan kota itu, sudah nyaman di kota itu, akhirnya dia tidak kembali ke daerahnya. Ini banyak sekali. Padahal di daerahnya sangat membutuhkan. Padahal dia bisa menuntut ilmu di kota itu karena gurunya mengira bahwasanya dia akan kembali ke daerahnya. Tapi ternyata ketika dia merasakan di kota itu nyaman, enak, akhirnya dia tidak kembali ke daerahnya. Jadi sungguhnya kita itu adalah utusan dari keluarga kita, dari daerah kita. Maka ketika kita sudah selesai menuntut ilmu, ya maka kita kembali ke kampung kita. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka seandainya sebagian saja di antara mereka itu yang pergi dan sebagian yang lain itu menuntut ilmu, ya, supaya mereka ketika kembali itu diperingatkan dan mereka menjadi takut. Ini kan Rasulullah SAW membagi kaum muslimin, ada sebagian yang pergi untuk berjihad, ada sebagian lagi yang tinggal untuk menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Dan ketika mereka itu kembali, maka supaya yang menuntut ilmu itu bisa memperingatkan mereka, ya, memperingatkan mereka yang tidak menuntut ilmu supaya mereka itu takut. Jadi ini fungsinya, ya, orang-orang yang menuntut ilmu itu kembali kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, supaya mereka bisa menjadi dai di sana. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, alimuhum, ajarkan mereka. Ajarkan apa? Ajarkan semua yang engkau pelajari. Ajarkan kepada mereka. Wa muruhum, dan perintahkan kepada mereka amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah ya urutannya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah setelah kita ajarkan kepada mereka. Ya, karena bisa jadi ketika kita ingkari kemungkaran sebelum kita ajarkan kepada mereka, bisa jadi ingkar kita itu dianggap sebuah kemungkaran. Kita mengingkari kemungkaran, tapi justru ingkar kita dianggap sebagai kemungkaran. Maka ajari mereka dulu, ajari. Ketika mereka tahu hukumnya dan mereka tetap melakukannya, padahal itu adalah kemungkaran, maka disitulah ya kita mengingkari. Baik, dalam hadis ini dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Rasulullah berwasiat, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi itulah ibadah. Ibadah itu adalah ketika kita melakukannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka selain itu bukan ibadah. Ibadah yang bukan dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan ibadah sejatinya. Ya, karena Rasulullah itu diutus untuk menjelaskan kepada umat manusia syariat. Maka apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah bagian dari syariat. Di dalam hadis ini Rasulullah juga berpesan fal yu'adzin lakum ahadukum. Ya, apabila sudah masuk waktu maka salah seorang di antara kalian adzan. Ini adalah dalil disyariatkannya adzan. Jadi adzan itu disyariatkan. Bahkan seandainya kita sholat sendiri misalkan, itu disyariatkan adzan. Sekaligus qomat, ya. Adzan dan iqamat ini termasuk sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan hendaklah yang paling tua di antara kalian itu menjadi imam. Dalam hadis ini dilafadzkan yang paling tua. Dalam riwayat yang lain dilafadzkan aqra'ukum, yang paling banyak hafalannya. Ya, para ulama menafsirkan yang paling aqra'ukum itu dengan yang paling banyak hafalannya. Ada yang mengatakan aqra'ukum yang dimaksud adalah yang paling berilmu. Kalau kita gabungkan semua riwayat ini, maka yang kita dahulukan adalah ilmu yang pertama. Baru setelah itu adalah hafalan Al-Quran. Baru setelah itu ketika semuanya sama, maka yang paling tua. Dan yang paling tua di sini seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah yang paling tua dalam Islam. Bukan yang paling tua umurnya, tapi yang paling tua dalam Islam.
seandainya ada seorang anak yang muslim sejak lahir, kemudian ada orang yang tua tapi mu'allaf, maka didahulukan anak ini yang paling tua dalam Islam. Jadi hadis ini, fal ya'umakum akbarukum, yang paling tua itulah yang menjadi imam ketika dalam kondisi sama ilmunya, sama hafalan Al-Quran. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menunjukkan tentang pentingnya generasi muda, karena merekalah generasi perubahan. Ya, kepada merekalah kemajuan umat ini, perubahan umat ini ya disandarkan. Ketika kita mendidiknya secara benar, mereka terdidik secara benar, kemudian mereka menjadi generasi yang gemilang, maka diharapkan kebesaran umat ini akan ada. Sebaliknya, kalau mereka generasi muda ini tidak terdidik, dibiarkan saja, ya, akhirnya kemudian mereka ya terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka tidak mampu memikul beban, ya, tanggung jawab daripada umat ini, maka umat tidak akan maju. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada sekelompok generasi muda datang, maka beliau memanfaatkan waktu dengan betul-betul, mengkhususkan waktu kepada mereka. Ya, selama 20 hari Rasulullah ajarkan apa yang menjadi bekal bagi mereka, bekal yang cukup untuk mereka kembali ke kaumnya menjadi seorang dai. Itulah ya yang seharusnya dilakukan oleh generasi kita, pemuda kita. Makanya kita sebagai orang tua, ya, kita berusaha untuk bisa mendidik anak-anak kita, menyadarkan anak kita ya tentang pentingnya ilmu, ya pentingnya terus belajar, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita ya jalan yang benar dan bisa istiqomah di atasnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.